Gemini, ini adalah message atau pesan general untuk November 2022 ya. Aku akan bagi menjadi 4 kartu ya. Maksudnya aku akan buka 4 kartu untuk 4 part dalam November 2022. Oh, terlalu banyak. Yuk kita lihat. Eight of Cup. Eight of Cup. Dalam keadaan terbalik. Oke. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini seperti ada sesuatu yang kayak flashback ataupun kamu kayak kembali ke sesuatu yang sudah lalu, yang sudah pernah kamu tinggalkan, ataupun ini adalah kamu ya dealing dengan orang yang dari masa lalu kembali lagi hadir. Orang ini tidak hanya selalu ada hubungannya dengan masalah romantis gitu ya, maksudnya masalah hubungan percinta asmara dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi mungkin keluarga yang udah lama nggak ketemu, temen yang udah lama nggak ketemu gitu ya, yang tiba-tiba datang ataupun yang tiba-tiba kontak kamu lagi. Tetapi ini juga bisa kamu. Dan ini bisa juga mengenai satu hal. Misalnya buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dulu sempat pernah mengerjakan satu hal ataupun kamu punya hobi yang dulu kamu sering tekuni gitu ya, dan mungkin kamu mulai kepikiran untuk melakukan hal-hal tersebut ataupun melakukan hobi-hobi atau kesenangan kamu yang sebenarnya udah lama kamu tinggalin gitu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu dulu ninggalin itu karena mungkin tidak ada dampaknya gitu ya buat kamu, ataupun tidak ada ininya, apa keuntungannya dan lain sebagainya. Tapi mungkin sekarang cara berpikir kamu beda, dan sekarang juga masanya berbeda ya kan. Kadang-kadang kita melakukan misalnya A di 10 tahun yang lalu dan itu mungkin belum diterima ataupun belum belum masanya gitu loh. Tetapi berjalannya dengan waktu, mungkin hal itu bisa dilakukan dan sudah diterima dan sudah mulai diketahui dan disukai oleh orang banyak gitu loh. Itu sebagai contoh ya. Tetapi mau ngomong apa sih? Sama sebagian dari kalian bisa jadi ini kayak dulu mungkin rasanya ya yang aku lihat. Mungkin kamu akan ditawari pekerjaan ataupun sesuatu dari mungkin perusahaan yang dulu tempat kamu bekerja gitu ya, ataupun orang di tempat kamu bekerja dulu kamu ditawari lagi gitu. Tapi ada sesuatu yang dari masa lalu ini berusaha masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Oke. Next. King of Wand. Kreativitas kamu di bulan November ini lagi tinggi-tingginya gitu ya. Kamu sangat atraktif sekali, kamu kayak menarik gitu loh, menarik banyak orang. Entah dari cara kamu membawakan diri kamu, dari apa yang kamu kerjakan, dari apa yang kamu ciptakan, dari itu tuh kayak mencuri perhatian orang ataupun menarik perhatian banyak orang. Or for some of you, ini bisa jadi kamu melihat ataupun bertemu dengan orang yang punya karisma gitu loh, yang punya karisma yang besar sekali, enak diajak ngobrol, charming gitu ya, dan menyenangkan sekali. Queen of Swords dalam keadaan terbalik di sini. Buat beberapa dari kamu, dari yang kamunya ini tuh kayak gelombang naik turun. Mood kamu nih lagi kayak begitu. Dari yang kamu kayaknya punya percaya diri yang tinggi sekali, dan kamu lagi yang ceria banget, terus kayak kebalik gitu ya. Di minggu berikutnya tuh kayak tiba-tiba kamu kayak ngerasa nggak percaya diri,
apa aja salah, terus jadi kayak narik diri, tuh kayak begitu. Yang tadinya kamu mungkin sangat aktif di kehidupan sosial kamu bergaul sana, bergaul sini, kenalan sama orang sini, hangout sana sini gitu ya, kamu, ringan sekali gitu loh, rasanya sangat light dan sangat sangat, apa ya, menikmati sekali, sehingga itu menarik menarik perhatian banyak orang, ataupun membuat orang jadi seneng ada di sekitar kamu. Terus tiba-tiba kamu, kayak nge-switch gitu ya, jadi, "Ah, gue menarik diri, gue nggak mau ngomong, gue nggak mau gaul, gue, nggak mau hangout, kamu lebih banyak menjelang penghujung nih November, kamu lebih banyak narik diri, gue pengen pengen sama diri gue sendiri," gitu ya. Tetapi di sini kayak aku melihat buat beberapa dari kamu, seperti ada sesuatu yang kamu pendam gitu ya. Entah ini adalah satu perasaan yang kamu pendam terhadap orang lain, yang kamu nggak berani omongin, yang kamu ragu mungkin tanggapan responnya bagaimana, dan ini mungkin juga kamunya jadi kayak lebih, ngerasa nggak nyaman gitu loh dengan diri kamu, dengan keadaan dan lain sebagainya, makanya kamu nggak ya jadinya nge-switch gitu dan kadang-kadang kayak begini ya, orang jadi bingung gitu. Orang jadi bingung, Gemini, sebenarnya gimana sih sebenarnya gitu kan. Kayaknya waktu kemarin kamu kayaknya, eee, ngomong sana sini, kamu seperti menunjukkan kamunya punya perasaan dan lain sebagainya, tiba-tiba kamunya kayak nge-cut off gitu loh. Dan ini yang kadang-kadang bikin orang juga jadi meragu gitu ya, tentang diri kamu, tentang perasaan kamu, tentang apa mau kamu, jadi serba salah. Dan kadang-kadang bukan hanya kayak gitu aja, nanti kalau ditanyain malah dijudesin, nanti kalau ditanyain malah didiemin gitu kan ya, yang kayak udah aktif terus tiba-tiba hilang. Dan di sini kalau yang aku lihat ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, tapi kamu ini penuh dengan keraguan-raguan untuk ngelakuin itu, untuk memutuskan hal tersebut, untuk mengambil satu tindakan, mengambil satu langkah gitu ya. Oke, Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau di sini kalau yang aku lihat, iya ini buat beberapa dari kamu, ini ada hubungannya dengan orang dari masa lalu. Orang dari masa lalu yang berusaha kembali masuk ke dalam kehidupan kamu, tetapi ini yang perlu diperhatikan. Kamu harus tahu ataupun mengingat apa yang mereka lakukan atau apakah kejadian yang terjadi waktu mereka pergi dan melangkah pergi dari kehidupan kamu. Ya, jangan sampai mereka melakukan hal yang sama kembali. Oke. Nih kalau aku lihat dari ujung ketemu ujung nih, sign-nya adalah satu hal dari masa lalu atau orang dari masa lalu kembali. Berikut juga tentang kerjasama. Begitupun dengan misalnya, kalau ada tawaran pekerjaan dan lain sebagainya dengan sesuatu yang kalian pernah punya pengalaman kurang enak gitu ya, dengan orang itu, dengan institusi itu, ataupun dengan apapun itu yang kalian ngerasa, "Dulu tuh gua sempat punya masalah," gitu loh. Nah, jangan diulangi kesalahan yang sama. Ini message yang laut sekali buat Gemini ya, jangan ulangi dengan kesalahan yang sama. Selesaikan yang harus diselesaikan ya, mengambil sikap yang tegas, ya itu yang aku lihat untuk pesannya buat Gemini, November 2022. Sampai ketemu lagi di pembacaan yang cinta asmara. Ini lebih ditujukan untuk yang berpasangan ya, yang in relationship. Oke, yuk kita lihat. Justice dalam keadaan tegap. Keadilan. Menuntut keadilan, menuntut kejujuran, menuntut bisa sama-sama lah gitu ya. Buat sebagian dari kamu spesifik sekali ini ada masalah hukum.
atau ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Mungkin ini kamu ataupun mungkin ini adalah orang yang dealing dengan kamu yang lagi menjalani satu proses gitu ya, bersangkutan dengan legalitas, bersangkutan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum lah intinya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi berusaha gitu ya, bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan keseimbangan ini, keadilan ini gitu ya. Tapi ini tuh kayak tuntutan untuk berkata jujur. Ini bisa adalah kamu ataupun orang yang bersama dengan kamu. Kamu lagi pengen kamu tuh pengen banget mereka untuk bisa jujur dengan apa yang mereka mau gitu ya, jujur dengan apa. Karena kalau yang aku lihat bisa jadi ini ada hal yang kamu lihat ada satu perubahan. Mungkin di saat dia bersama dengan kamu kok rasanya kayak ada satu perbedaan di saat dia misalnya pergi dengan orang lain gitu ya, ataupun mungkin dia mendadak tiba-tiba ya macam-macam ya, mungkin dari cara berpakaiannya, dari cara pembawaannya, dari mungkin yang tadinya itu kok tiba-tiba jadi baik-baik yang tapi kamu tahu ada sesuatu yang mendasari hal tersebut gitu loh. Nah, kalau yang aku lihat di sini, kamu menyadari bahwa ada satu masalah yang perlu membutuhkan perhatian kamu di dalam hubungan ini. Dan kamu juga mungkin melihat ada indikasi-indikasi nih yang terjadi pada orang yang kamu dealing pada saat ini yang membutuhkan perhatian kamu. King of Cup. Ketenangan, kedamaian. Ya, ketenangan dan bagaimana cara kamu mengontrol emosi, perasaan kamu dalam menghadapi situasi dan kondisi kamu saat ini. Kalau buat beberapa dari kamu, ini aku rasa kayak kamu mungkin sempat punya konflik ataupun punya satu masalah dengan pasangan kamu. Terus kayak kamu tuh akhirnya mungkin berdiskusi gitu ya sama mereka. Berdiskusi dan mungkin saling jujur-jujuran gitu ya. Saling memberitahukan gue tuh maunya apa, dia maunya apa dan lain sebagainya. Dan akhirnya mungkin yang tadinya kalian diem-dieman, kalian ogah-ogahan dan lain sebagainya, akhirnya kayak kalian berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan kedewasaan emosi gitu. Ataupun ini adalah message-nya. Kamu perlu menyelesaikan hal ini dengan punya kedewasaan dalam emosional kalian. Bagaimana caranya mengendalikan gitu loh, mengendalikan emosi itu ataupun menghandle, mengontrol gitu ya. Karena mungkin saja ada hal-hal yang dibuka ataupun yang dikatakan dengan jujur yang mungkin menyakiti ego gitu ya. Kadang-kadang saat kita tidak mau menurunkan ego kita, pastinya akan susah. Yang namanya dua orang jadi satu, mau menyatukan visi misi, mau menyeimbangkan, menyelaraskan, mengharmoniskan gitu ya. Kalau tidak mau menurunkan ego yang pasti akan susah. Tapi seringkali kadang-kadang kita ngerasa tersakiti ininya padahal ego kita yang tersakiti ya. Nah ini kalau kita bisa menghandle itu, ini pasti bisa dicari jalan keluarnya atau dicari solusinya. Five of Pentacles. Di sini kalau yang aku lihat kayak mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang nggak mudah buat kamu gitu. Nggak mudah buat kamu dan ini kalau yang aku lihat ada hal yang kamu mungkin ketahui yang kamu hadapi di dalam hubungan kamu yang berat, yang membutuhkan kamu pengendalian emosi yang sangat amat mumpuni nih.
Dan di sini kamu melewati masa-masa berat itu ya, masa berat, masa sulit itu yang kamu hadapi saat ini dalam hubungan kamu. Dan kamu di sini tuh kayak sebenarnya ngerasa kayak sendiri gitu loh, kesepian. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu ngerasa diabaikan gitu ya, ditinggalin, nggak peduliin. King of Swords dalam keadaan tegap. Mencari strategi. Bagaimana caranya supaya gue bisa ngelewatin si masa sulit ini. Ini kalau orangnya bisa diajak ngomong, ya. Tapi ini tuh kayak ada keinginan dia yang bikin kamu tuh ya jadi ngerasa kayak gini. Mungkin kalian jadi terbuka satu sama lain. Ternyata ataupun buka-bukaan ataupun akhirnya kamu mengetahui sesuatu yang bikin kamu rasanya tuh ya kayak begini gitu loh. Rasanya tuh ya sedih gitu ya. Dan kamu berusaha gimana caranya untuk mungkin memperbaiki ataupun memulihkan lagi si hubungan kamu ini. Kamu berusaha untuk tenang, kamu berusaha untuk berpikir yang jernih, kamu berusaha untuk secara emosional, secara mental kamu tuh supaya bisa mentality kamu supaya lebih dewasa gitu ya ngadepin ini semua. Buat beberapa dari kamu mungkin pasangan kamu sedang menghadapi satu masalah hukum ya ataupun satu masalah yang cukup berat dan berdampak kepada hubungan kalian, apalagi kalau kamu sudah di dalam hubungan rumah tangga gitu ya. Dan ini aku rasa tuh kayak lagi ada sesuatu yang agak chaos banget gitu loh di dalam hubungan kamu. Cuman kamu lagi berusaha melihat dan menyikapi situasi ini dengan dewasa gitu ya, dengan kedewasaan. Dan ini adalah pesan dan message-nya. Hadapi ini dengan kedewasaan. Dan kadang-kadang saat kita bisa mengontrol dan mengendalikan emosi-emosi kita, pikiran-pikiran kita gitu ya, tidak mudah dan tidak cepat untuk bereaksi gitu. Lihat dulu dari segala sisi, lihat dulu dari segala sudut, dan tempatkan diri, rasa empati dan lain sebagainya. Itu bisa menolong kita untuk berpikir ataupun melihat segala sesuatunya dengan netral gitu loh. Sehingga apa yang kita harus lakukan pun itu pun melalui proses gitu loh. Nggak langsung cepet dar gitu. Dan ini aku dari tadi teringat terus gitu ya. Ketenangan itu adalah kunci. Di sini kalau aku ngelihat dari message dari si kartu ini, ketenangan itu adalah kunci. Jangan langsung cepat mengambil tindakan ataupun langsung langsung bereaksi gitu loh. Kamu pikirkan dulu, dan di sini di saat ini kamu butuh pikiran yang jernih agar kamu bisa mengatur strategi. Entah kenapa kamu butuh taktik dan strategi yang lihai gitu ya. Karena kalau yang aku lihat ini sesuatu yang bukan hanya masalah perasaan. Entah kenapa. Dari tadi aku ngelihat kok kayak mungkin buat beberapa dari kamu ini ada hubungan dengan materi, dengan uang, dengan finansial, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Gua nggak tahu apa ya, tapi dari tadi aku ngelihat tuh kayak kamu harus berhati-hati, karena kalau kamu sampai salah jalan, ini bisa merugikan kamu. Bukan hanya masalah sakit hati, tetapi bukan masalah cinta-cintaan aja gitu loh. Ini kayak sesuatu yang lebih besar daripada itu, yang bisa berdampak kepada sektor lain di dalam kehidupan kamu. Itu yang aku lihat ya, buat beberapa dari kamu. Makanya kamu lagi rasanya nggak tenang. Buat sebagian dari kamu ini rasanya nggak tenang. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu. Ini ya, contohnya, misalnya kamu dealing dengan seseorang yang dia ternyata ngelakuin sesuatu yang melanggar hukum. Dan misalnya kamu ternyata ada
hal yang kamu bangun sama dia, entah rumah, entah properti, entah kerjasama, entah bisnis dan lain sebagainya, entah kamu minjemin uang dan lain sebagainya, yang kalau kamu nggak hati-hati, kamunya bisa keseret gitu loh. Ataupun apa yang kamu punya itu bisa hilang, hasil kerja keras kamu dan lain sebagainya. Ini entah kenapa aku harus nyampein ini mungkin buat mungkin spesifik sekali dari kamu ya. Three of Swords. Merasa dihianati, merasa dibohongi, dilukai. Kamu udah banyak gitu loh. Kamu udah banyak berusaha. Tapi apa yang terjadi itu mengecewakan. Queen of Pentacles, Queen of Cup. Ya, kalau yang aku lihat di sini ya, satu orang ini di dalam hubungan sangat amat tergantung ya. Codependency, aku lihat di sini juga sangat amat menggantungkan dirinya. Dan buat beberapa ini adalah dalam bidang finansial. Sangat menggantungkan dirinya. Tetapi kalau yang aku lihat, ya dia bisa saja melakukan hal lain gitu ya. Ini ada dua queen di sini gitu loh. Page of Cup, Four of Wands. Buat beberapa dari kamu ini ada energi lain ya, dimana mungkin mereka bergantung dalam hal-hal yang seperti materi dan lain sebagainya di kamu, tetapi ternyata mereka juga menggantungkan kebutuhan emosionalnya terhadap orang lain gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin sudah memaafkan orang ini berkali-kali dan kayak ngerasa punya satu tanggung jawab gitu loh terhadap orang ini, karena kalau yang aku lihat orang ini tuh secara emosional masih seperti kanak-kanak sekali. Orang yang nggak stabil gitu ya, orang yang nggak balance lah gitu loh di dalam kehidupannya, dia nggak punya kestabilan, dia maunya juga tidak menentu gitu ya, baik di dalam perasaannya, tapi ini juga kalau yang aku lihat juga baik dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Tetapi mereka tuh kayak banyak maunya lah gitu loh. Dan mereka seakan-akan kayak anak kecil dan kamunya itu adalah kamu mau cewek, kamu mau cowok gitu ya. Kamu tuh kayak orang tuanya gitu loh. Kamu tuh kayak ibunya gitu loh. Dan kamu kayak ini tuh tanggung jawab gue nih orang. Makanya dan mereka tuh kayak tahu gitu loh. Kamu itu punya perhatian, rasa kasih yang besar. Tapi apa yang kamu lakukan kepada mereka, apa yang kamu sudah berikan kepada mereka, dibalasnya dengan ya ini, hal yang menyakitkan ini. Yang pastinya nggak enak gitu ya. Dan ketahuilah Gemini, kamu tidak punya tanggung jawab untuk merubah orang lain. Misalnya, kalau misalnya ini sudah masuk ke rumah tangga, ya pastinya ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya anak, ya mungkin kamu masih pertimbangannya tuh lebih ke anak kamu, keluarga kamu, gimana gitu loh. Nanti kalau misalnya gua berantem atau ini gimana gitu ya, lebih kompleks ya. Tetapi kalau misalnya ini masalahnya masih belum nyampe ke sana, pikirkanlah dahulu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang punya itu gitu loh, kayak gue pengen jadi psikiaternya nih orang, punya naluri psikiater gitu loh, punya naluri psikolog, punya naluri keibuan walaupun dia adalah seorang laki-laki gitu ya, menghadapi orang yang ya masih suka main, tantrum gitu. Ini tuh orang yang secara emosional tuh meledak-ledak gitu ya, dan kalau nggak diturutin kemauannya ya dia akan meledak-ledak gitu ya. Karena dia tahu bahwa
hal itu adalah senjatanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Makanya orang yang seperti ini yang mempunyai, eee, apa ya, sifat yang seperti ini atau cara berpikir yang seperti ini, paling gampang dimanipulasi. Karena dia tahu kalau misalnya gue ngelakuin hal ini dia takut, dia kan takut kehilangan gue, dia kan tahu gue begini, dia memaklumi misalnya trauma-trauma gue, dia memaklumi, keadaan gue dan lain sebagainya. Sehingga dia pakai itu untuk ngedapetin apa yang dia mau gitu loh, padahal dianya sendiri, dia ini sangat fragile sekali gitu loh, dan dia kebiasaannya yaitu memanipulasi orang lain dengan apa yang dia tahu gitu ya, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, selama kamu memberikan celah itu, dia akan selalu seperti itu dan kamu akan berujung ya sakit lagi sakit lagi sakit lagi, mau selesai atau enggak gitu. Nah, kamu yang bisa memutuskan, kamu yang bisa, apa sih yang adil buat gue? Apa sih yang semestinya gue dapatkan? Apa sih yang semestinya diperlakukan terhadap gue? Nah, itu ya. Oke, Gemini, ini adalah pembacaan untuk kamu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.